Oke, selamat pagi, siang, ataupun malam, kapanpun Anda membaca atau melihat video ini. Oke, jadi mungkin introduction terlebih dahulu. Seperti kita sudah tahu bahwa kuliah di ITB sekarang kita pindahkan menjadi kuliah online. Oke, dan jelas bukan dibatalkan. Jadi kuliah tetap berjalan, hanya saja mediumnya kita bukan tatap muka lagi, tetapi kita akan melakukan kuliah online dan caranya bisa beda-beda. Mungkin ada dosen yang streaming, mungkin ada dosen yang memakai WA, tapi kalau untuk saya, menurut saya media terbaik saat ini adalah kita memakai video yang saya rekam dan kalian bisa melihat kapan saja sebenarnya. Saya tidak membatasi kalian harus jam 7 pagi besok melihat, tapi tolong lakukan itu minggu ini. Oke, karena minggu depan jelas kita akan memulai materi baru lagi. Jadi, oke, kita sudah tahu sekarang ada situasi coronavirus, jadi kalian tolong jaga diri kalian supaya kalian sehat, aman, social distancing, jangan terlalu banyak berinteraksi dengan orang terlebih dahulu, terutama bersentuhan fisik. Jadi kalian saat melihat video ini pun kalau bisa lakukan di rumah atau di kos kalian saja. Oke, nah sekarang kita lanjut. Jadi kemarin kita sudah membahas tentang hypothesis testing dan sekarang pun kita masih membahas hypothesis testing, tetapi kita memakai konsep yang namanya p-value. Dan ini akan mempermudah banyak urusan dalam masalah uji hipotesis. Oke, tapi pertama kita lihat dulu yang kemarin mengenai critical value, critical region, dan tes statistik. Kita review singkat saja. Jadi intinya kita membuat null atau alternative hypothesis. Dan kemudian yang ingin kita lakukan adalah null hypothesis ini harus kita apakan? Harus kita tolak atau justru kita do not reject null hypothesis. Oke, dan ini prosedur yang kita lakukan kemarin. Jadi kita buat critical region dan kita bagi menjadi daerah yang ada daerah kita harus menolak H0 atau daerah ketika kita tidak menolak H0. Oke, dan P di sini adalah proportion, bukan probability. Ini contoh yang kemarin saja. Tapi intinya ini yang kita lakukan di minggu lalu, kira-kira seperti ini. Oke, sebagai contoh, kemarin kita membahas tentang vaksin, virus, really unfortunate. Oke, tapi sekarang kita membahas soal, kita lihat dulu, tipe 1 error dan tipe 2 error, dan kita sudah bahas kemarin. Dan ini penting karena saat kita membahas mengenai p-value nanti akan kita akan membahas tentang tipe 1 error sebenarnya. Oke, jadi tipe 1 error itu adalah ketika Anda membuat null hypothesis, dan ternyata H0 itu adalah benar, dan Anda menolak H0, itu adalah error tipe 1. Oke, pahami lagi konsep ini karena ini penting nanti ketika kita membahas p-value. Jadi sebagai contoh, misalkan kita punya dalam kasus tadi ya, jadi error tipe 1 terjadi ketika 8 individual adalah virus free, tapi researcher membuat conclusion bahwa vaksin baru itu lebih bagus daripada vaksin yang lama, padahal kedua vaksin itu memiliki performa yang sama. Jadi bisa Anda lihat di bawah, ini adalah probabilitas dari tipe 1 error. Apakah kursor saya muncul? Oke, muncul. Jadi adalah probabilitas ketika X lebih besar daripada 8, ketika P sama dengan 1/4, alias dua vaksin tersebut memiliki performa yang sama. Dan ketika ini terjadi, kita menghitung probabilitas dari error tipe 1 terjadi sebenarnya. Oke, jadi kalau kita lihat, ini angkanya cukup kecil, jadi kita bisa bilang bahwa error tipe 1 itu kemungkinannya kecil untuk terjadi. Oke, silahkan review lagi konsep ini, karena ini penting untuk kita membahas p-value. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini p-value. Jadi ini sebenarnya cara kedua untuk kita melakukan uji hipotesis. Dan ini lebih convenient jika dibandingkan dengan yang pertama tadi. Oke, jadi pertama yang kita lakukan dengan metode p-value adalah kita menentukan significance level atau alpha-nya terlebih dahulu. Dan dua yang paling umum digunakan adalah ketika alpha sama dengan 0,05 atau alpha sama dengan 0,01. Dan kemudian kita akan melakukan uji hipotesis berdasarkan alpha yang sudah kita berikan. Sebagai contoh, misal, jika tesnya adalah two-tailed, ingat kemarin kita bisa punya tes 2 ekor, two-tailed, atau tes 1 ekor, one-tailed, yang bisa memiliki upper atau lower bound.
Nah, sebutlah jika kita memiliki alfa 0,05 dengan test to tail, dan kemudian kita mengobserv yang namanya z-value seperti biasa, dan jika misalkan z-value ini lebih daripada angka ini, untuk level 0,05, atau lebih kecil daripada minus 1,96, nah maka Z ini akan berada di critical region, yang berarti bahwa perbedaannya adalah signifikan. Oke, saya ulang lagi, kita set alpha, misalkan 0,05, kemudian angka z-value kita observe, dan kemudian kita lihat, apakah z-value ini jatuh di critical region atau tidak. Jika jatuh di critical region, artinya kita harus menolak null hypothesis. Oke, sebenarnya mungkin kata yang tepat bukan harus, tapi Anda mengambil resiko, sebutlah seperti itu. Sebagai contoh, jika misalkan null hypothesisnya adalah mu sama dengan 10, dan alternatif hypothesis adalah mu tidak sama dengan 10, jika kita misalkan gagal menolak null hypothesis, itu artinya adalah min sebenarnya berbeda secara signifikan dari 10. Oke, ingat tadi saya bilang itu kata kunci yang pentingnya, berbeda secara signifikan, statistically significant, berbeda dengan mu sama dengan 10. Oke, itu kata kuncinya, statistically significant. Dan akan kita lihat contohnya supaya lebih terbayang apa maksudnya yang saya bicarakan dari tadi. Oke, tapi pertama-tama ini karena ini pertama kali saya melakukan kuliah online, jadi mungkin masih ada kesalahan teknis ataupun kesalahan bloopers, tolong kalian biarkan saja dulu. Kita fokus ke kuliahnya, jadi mohon maaf kalau saya ternyata ada kesalahan-kesalahan seperti itu. Oke, kita lanjut dulu. Jadi ingat, kita berangkat lagi dari error tipe 1. Kita masih membahas critical region, tapi dalam konteks yang sedikit berbeda karena kita akan lebih fokus ke p-value-nya terlebih dahulu. Yang akan kita lihat konteksnya seperti apa? Apa maksudnya p-value? Dan kita mulai dari graphical demonstration. Jadi contohnya seperti ini. Jadi misalkan Anda memiliki dua material yang sedang Anda consider untuk dicat, untuk mencegah korosi, sebutlah. Dan kemudian Anda punya dua material, Anda punya sampel set material 1 dan sampel set material 2, dan Anda mengambil 10 sampel untuk material 1 dan 10 sampel juga untuk material 2, seperti yang terlihat di sini. Dan kemudian kita mengukur seberapa besar level korosi dari kedua material tersebut. Dalam persentase permukaan yang terkena korosi. Dan kita misalkan kita set null hypothesisnya seperti ini. Jadi mungkin kita mau menjawab pertanyaan, apakah sebenarnya dua material tersebut itu sama saja? Apakah misalkan mereka datang dari suatu material yang sama, yang memiliki min sama dengan 10 persentase dari korosi tersebut misal, dan memiliki population variance sama dengan 10. Oke, ini yang akan kita set sebagai null hypothesis, dan ini kita asumsikan kita tahu. Karena Anda ingat juga, ada kasus di mana kita tahu population variance, dan lebih banyak lagi kasus sebenarnya ketika kita tidak tahu population variance. Dan kita set null hypothesis bahwa sebenarnya material 1 dan material 2 itu memiliki performa yang sebenarnya sama dengan min dari permukaan yang terkena korosi adalah 10%. Kemudian kita lihat datanya, data yang benar-benar kita observe, kita ambil. Misalkan X adalah material 1 dan bulatan adalah material 2. Dan kemudian kita lihat di mana X. Oke, jadi ini adalah X-axis adalah persentase dari korosi dari material tersebut. Misalkan X ada di sini dan material 2 alias bulatan ada di sini. Jadi secara visual pun Anda juga sudah melihat bahwa ternyata dua material tersebut sangat jauh berbeda. Dari segi resistansi terhadap korosi, dua material tersebut sangat berbeda. Dan bisa juga Anda lihat bahwa material 1 dan material 2 bukan datang dari distribusi yang sama. Secara visual. Nah, tapi sekarang bagaimana cara Anda melakukan summary terhadap fenomena tersebut dengan menggunakan angka?
secara kuantitatif dan bukan hanya kualitatif, itulah yang akan kita lakukan. Jadi, data ini menolak null hypothesis dan bagaimana sekarang kita mensummarikannya dalam bentuk angka. Nah, itulah mengapa kita membahas mengenai p-value. Jadi p-value di sini bisa kita lihat dan kita interpretasikan sebagai probabilitas dari kita mendapatkan data-data ini ketika dua sampel set tersebut datang dari distribusi yang sama. Jadi kita melihat probabilitas dari ini sebenarnya. Jadi probabilitas ini ada hubungannya dengan error tipe 1 tadi, seperti Anda ingat. Jadi sekarang kita akan melihat probabilitas dari kejadian ini, yaitu ketika mu1 sama dengan mu2 sama dengan 10. Kita lihat berapa probabilitasnya, atau lebih tepatnya kita bisa bilang langsung p-value-nya dari null hypothesis ini terjadi. Dan ini akan menjadi basis di mana kita harus menolak atau justru harus tidak menolak null hypothesis dari angka p-value tersebut. Dan kita akan melakukan perhitungan detailnya, tapi kita lihat dulu kira-kira seperti apa contohnya. Jadi kalau dalam kasus ini bisa Anda lihat juga bahwa p-value-nya itu amat sangat kecil sekali. Jadi probabilitas dari event ini terjadi adalah ini. Dan itu bisa dibilang sangat kecil. Dan ini berarti bahwa angka p-value yang sangat kecil ini sebenarnya menolak null hypothesis. Refutes null hypothesis. Dan ini berarti bahwa population mean significantly berbeda dengan apa yang kita tulis di null hypothesis. Oke, oleh karena itu, dalam hal ini kita harus accept alternative hypothesis. Oke, jadi bisa Anda lihat di sini bahwa p-value ini menjadi basis. Apakah kita harus menolak atau justru kita tidak menolak null hypothesis? Karena itu berarti bahwa P ini adalah probabilitas dari null hypothesis ini terjadi. Dan itu akan kita bahas di berbagai contoh dan studi kasus. Oke, jadi ini sebenarnya kita lakukan adalah bernama significance testing, yaitu p-value approach. Jadi pertama Anda state dulu null and alternative hypothesis Anda. Seperti biasa Anda lakukan seperti itu. Dan dua ini jelas harus ada. Kemudian Anda pilih tes statistik yang ingin Anda lakukan. Apakah itu misalkan uji mean, uji proportion, atau uji variance. Seperti apa nanti akan kita lihat. Kemudian kita hitung p-value-nya dari data yang sudah kita miliki. Dan kemudian kita melakukan judgment sebenarnya berdasarkan p-value ini dan juga pengetahuan kita soal sistem yang sedang kita uji, harus kita apakan? Null hypothesis harus kita tolak atau tidak? Apakah misal sampel 1 dan sampel 2 itu sangat berbeda? Oke, jadi itu gunanya p-value di sini dan kita akan gunakan p-value mulai dari detik ini untuk kasus-kasus yang akan kita bahas selanjutnya. Oke, jadi untuk section 1